Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita terbaru. Berita ini ditayangkan atau diberitakan lah begitu ya di media cetak Kompas dan juga di media online Kompas 2 hari yang lalu, tanggal 6 Januari. Apa itu? Yaitu mengenai modus penipuan money game berbasiskan kripto. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, sini kita lihat headline-nya. Ya, ini menjadi headline pemberitaan 2 hari yang lalu di Kompas. Judulnya adalah penipuan money game dan skema ponzi bermodus kripto. Ya, di sini dikatakan bahwa investigasi harian Kompas menemukan penipuan-penipuan skema ponzi di Indonesia. Banyak yang memakai modus investasi aset kripto. Nah, kripto ini dijadikan jalan keluar saat money game mereka macet. Nah, hati-hati nih. Kalau ada money game yang berubah bentuk gitu ya. Ya udahlah, saya nggak usah ngomong detail lah, Anda ngerti maksud saya ya. Money game-nya mula-mula dia sih nggak bilang money game ya, padahal itu money game. Terus nggak lama berubah bentuk gitu ya, menjadi sesuatu yang berbasiskan kripto. Entah itu mau namanya robot trading lah, investasi kripto lah, apapun. Dia berganti baju. Nah, disitulah ciri-ciri money game awalnya sudah mulai macet. Sehingga diganti menjadi investasi kripto. Karena yang money game lama itu sudah sulit lagi memberikan profit. Atau profitnya dari tahun ke tahun semakin turun. Karena semakin sedikit orang yang mau gabung ya. Udahlah, saya nggak usah ngomong lebih detail lagi ya. Anda lebih pintar dari saya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini di beritanya, wah ini menarik nih beritanya. Ini ada para pesakitan ya. Kalau kita lihat para pesakitan ya, nantilah saya sebutlah namanya apa ya. Yang paling depan, yang paling tinggi itu namanya Abdurrahman Yusuf. Itu di beritanya ditulis namanya ya. Dan para terdakwa kasus piramida edisi case. Ya, disebut di situ memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Bekasi kelas 1A khusus. Ya. Nah, di sini Kompas mengatakan salah satu bentuk penipuan aset kripto yang banyak terjadi di Indonesia ternyata merupakan kedok money game atau penipuan skema ponzi. Nah, investigasi harian Kompas yang juga menelusuri jejak 4. Nanti kita akan lihat nih 4 ini sebagai contoh. Sebenarnya bisa lebih ya, tapi 4 saja ya. Mengungkapkan bahwa para penipu money game menjadikan kripto sebagai strategi jalan keluar atau exit plan mereka ketika money game mereka yang awalnya mulai lesu. Nah, di sini menariknya, dalam kasus ini yang tadi yang saya kasih lihat fotonya itu adalah Abdurrahman Yusuf yang tak lain dari mantan supir taksi. Hebat ya, mantan supir taksi yang disingkat AY ya, Abdurrahman Yusuf ya. Nah, di sini AY itu dituntut 10 tahun penjara karena dituding menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang yang dilarang oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Nah, di sini kalau Anda lihat ya kutipannya bahwa ketika sebuah money game tidak bisa lagi memberikan cuan atau profit kepada pesertanya, maka bos atau pendiri money game ini akan membuat kripto atau token abal-abal. Kripto atau token ini akan dibagi ke peserta money game sebagai ganti profit karena dia nggak bisa bayar profit. Nah, AY tadi ya yang mantan supir taksi yang saya baca dulu digadang-gadang sebagai apa ya, profesor gitu ya, padahal mantan supir taksi. Hebat ini, salut saya ya. Dia adalah pendiri dan direktur PT Kripto Prima Sejahtera.
ya, pembuat edisi cash atau singkatan dari Edinar Coin Cash di tahun 2018. Saya juga sudah pernah bahas ya. Anda bisa lihat di sinilah video saya yang membahas edisi cash. Ya, seperti biasa ketika saya bahas edisi cash dibully lah. Tapi sekarang yang ngebully saya duitnya hilang semua ya. Anda lihatlah video saya itu ya. Nah, di sini dikatakan meskipun diklaim sebagai aset digital, edisi cash ternyata tidak punya blockchain sendiri. Tidak punya teknologi blockchain ya. Edisi cash diperjualbelikan di antara sesama mitra yang di dalam permainan ini disebut pengguna, yaitu antara mitra satu dan exchange-nya ya, atau tempat jual beli internal karena tidak dijual di luaran. Nah, untuk menjadi mitra baru ya atau pemain baru, seorang harus menyetor minimum 5 juta ya, dengan rincian 4 juta dikonversi jadi 200 koin edisi cash dan 300.000 untuk sewa cloud. Wah, keren ya, sewa cloud padahal cloudnya nggak ada. Cloudnya sebulan 300.000 dengan alasan agar tetap bisa menambang koin. Ya, nggak ada teknologi blockchainnya, tapi di sini dikibulin menambang koin. Dan 700.000 dalam bentuk 35 koin edisi cash sebagai komisi bagi mitra yang mengajaknya atau leadernya yang merekrut bebek dungu ini, gitu ya. Kemudian, nah, skema ini terus berlanjut sehingga pada Oktober 2020 mitra edisi cash mulai kesulitan menukarkan koinnya ke rupiah. Kemudian AY tadi yang mantan supir taksi membuat token kripto berbasis rantai blockchain Ethereum yang bernama EDCC serta pasar fisik aset kripto bernama Becipindo. Keren ya, supir taksi bisa bikin begini ya. Di pasar tersebut katanya mitra bisa menukarkan koin edisi cash dengan EDCC, ditukar guling gitu ya. Mitra dapat menjual EDCC untuk mendapatkan uang rupiah. Namun nilai aset digital mereka ambruk mengingat bandrol dari EDCC mengikuti mekanisme pasar layaknya aset kripto ya. Sehingga ada seorang yang namanya Yusuf Jamaluddin, dia pengusaha reklame yang ikut edisi cash ini, dia rugi 400 juta ya. Waduh, dia rugi, ditipu sama Abdurrahman Yusuf yang mantan supir taksi yang membuat edisi cash ini. Salut saya sama mantan supir taksi ini. Aduh, menyedihkan ya. Ya, tapi ya saya harus dibully gitu ketika saya mengungkapkan edisi cash. Anda bisa lihat di video saya tadi ya. Kemudian, kasus kedua. Di tahun 2016 ya, ada seseorang yang bernama Anwar Muhammad Hasan ya. Salah seorang praktisi MLM di Tangerang Selatan mendirikan PT yang namanya Dunia Koin Digital. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang trading Bitcoin. Hebat ya, trading Bitcoin yang dikasih nama World X Coin atau WX Coin singkatnya ya. Anwar ini menawarkan berbagai paket investasi katanya. Ya, mulai dari yang silver yang harganya 1,45 juta dengan iming-iming bagi hasil bisa mencapai 1,75 juta. Bagus dong. Kemudian yang paket gold katanya nilainya 7,35 juta, nanti bagi hasilnya bisa mencapai 12,5 juta. Wih, hampir 100% ya kan? Kemudian paket titanium ya yang senilai 43,5 juta yang bagi hasilnya mencapai 90 juta, lebih dari 100% ya. Keuntungan bagi hasil tersebut dibayar berkala setiap 10 hari. Inilah WX Coin ya. Nah, di situ Anda bisa lihat lah tuh brosurnya, paket join-joinnya ya. Para anggota katanya bisa mendapatkan keuntungan tambahan apabila mampu merekrut bebek dungu baru ya. Nah, di tahun 2018 Anwar membuat token sendiri nih, WX Coin namanya. Sejak saat itu para anggota yang sebelumnya menerima bagi hasil dalam bentuk rupiah, karena dia udah nggak bisa bayar lagi, harus ditukar menjadi WX Coin bikinan Anwar ini. Ya, inilah strategi exit plan karena sudah tidak mampu bayar keuntungan. Ya, nah di sini kalau Anda lihat, nah sebelumnya
dia jualan Bitcoin, kemudian dia bikin sendiri yang namanya WX Coin, ya. Di sini dikatakan ini adalah token di blockchain milik Ethereum, ngakunya gitu ya. Nah, belakangan WX Coin ini sama sekali tak bernilai, jadi shitcoin, koin sampah, ya, dan sulit ditukarkan ke rupiah, ya. Ya karena ini memang akal-akalan, ya kan. Kemudian Anwar ini sempat dilaporkan ke polisi. Sampai saat ini dia menghilang, ya. Tidak diketahui lagi di mana tempatnya. Saat ditelusuri alamat PT Dunia Koin Digital dan alamat KTP Anwar di daerah Kedaung, Tangerang, ya. Ya dia kan waktu bikin kan mendaftarkan kan perusahaan itu. Nah, ternyata kosong, ya. Bukannya kosong juga sih, fiktif gitu. Alamatnya fiktif, ya. Rumahnya di daerah BSD City juga kosong, ya. Ya biasalah kabur, ya kan. Nah, inilah ya sedihnya ya warga 62 atau warga Indonesia yang dengan mudah ditipu lagi, keren gitu main kripto, untungnya besar. Kalau Anda ngerti main kripto, nggak ada main kripto itu pasti dijamin keuntungan yang besar, ya. Tapi biarlah ini jadi pelajaran. Kemudian yang ketiga ini ada lagi pemain MLM dari Kabupaten Bogor, namanya siapa nih? Iwan Kurniawan, ya. Dia membuat aset digital, ya, bernama Inacoin, ya. Dia pernah membuat konten di YouTube di pertengahan Mei 2019. Iwan menyebut Inacoin adalah aset digital berbasis blockchain. Ya memang sih semuanya harus ngakunya punya blockchain gitu ya. Dia mengklaim Inacoin memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Nah, kemudian para pembeli Inacoin ditunjukkan perkembangan nilainya yang semakin tinggi. Meski kenaikannya tidak jelas, ya. Karena hanya terjadi di kalangan internal. Ya itu fiktif lah, dibilang nih naik. Nah, kenaikan Inacoin tak tercatat di exchange kripto global karena memang tidak terdaftar, ya. Keanehan lagi, yang lain lagi katanya, pemegang Inacoin tidak boleh menukarkan atau menjual koinnya ke rupiah hingga waktu yang ditentukan. Belakangan diketahui bahwa Inacoin memang tidak ada nilainya. Mereka yang sudah membeli rugi ratusan juta. Ya, ratusan juta, ya, ada yang banyak, ada yang sedikit lah. Nah, inilah foto dari Iwan Kurniawan, ya, pendiri Inacoin yang saat dia menerangkan mengenai Inacoin ciptaannya, ya. Nah, waktu itu Inacoin dijanjikan ya seperti para pemuja kripto, ya. Wah, nanti Inacoin akan mencapai $1.000 Amerika Serikat pada tahun 2020 dan akan menghasilkan keuntungan tetap bagi pemegangnya. Nggak ada kripto yang bisa menghasilkan keuntungan tetap, tidak ada. Menurut Iwan, ya. Nah, itu jelas hanya strategi para leader atau orang-orang kaki tangan dari Iwan ini untuk menggait bebek dungu di bawahnya lagi, ya. Astaga, ya begitulah. Nah, kemudian yang keempat, skema MLM. Nah, ini sayangnya jadi jelek nih MLM yang benar ya jual barang fisik, ada manfaatnya. Nah, tetapi skemanya bisa dipakai nih. Yang keempat nih ya, juga dipakai untuk menggait pembeli aset kripto lainnya yang abal-abal juga. Namanya Wincash Coin, WCC. Nah, pembeli WCC ini diimingi bonus jika dapat menjerumuskan bebek dungu baru, ya. Penjaringan bebek dungu itu gencar melalui seminar-seminar di hotel dan konvoi mobil mewah. Nah, biasalah orang Indonesia lihat konvoi mobil mewah tertarik. Wah, kalau dia bisa sukses, harusnya saya juga bisa sukses dong. Nah, ini hati-hati. Makanya saya paling malas kalau diundang ke sebuah presentasi yang menunjukkan kemewahan gitu ya, seakan-akan itu adalah tujuan mereka ikut bisnis itu, ya. Mobil mewah lah, perhiasan lah, rumah segala macam. Nah, WCC ini berasal dari komunitas Give for Dream, ya, yang juga pernah beredar di Banten dan Jawa Tengah sejak 2019. Ya, orang diajak berinvestasi di WCC ini mulai dari 1,5 juta. Dengan imbal hasil besar dan konsisten,
48% selama 40 hari. Kan sudah saya kasih tahu, kalau ada orang yang mengiming-iming investasi besar tetap, udah pasti itu money game atau penipuan lah ya, dengan mengendapkan kripto atau yang namanya staking, dikumpulin gitu ya dalam dompet digital pengguna. Ya, sejak Desember 2019 pemegang WCC tidak bisa lagi mencairkan koinnya ke rupiah. Situsnya juga tidak dapat dibuka. WCC pun menjadi koin sampah ya. Wincash coin ini menjadi koin sampah ya. Nah, dari semuanya itu kalau kita lihat ya, ini semua adalah strategi jalan keluar ketika dia sudah tidak bisa membayar lagi. Semuanya ditukar ke aset kripto buatan dia ya. Kalau dia buat robot trading nanti pokoknya macam-macam lah. Udahlah, saya nggak mau ngomong lebih detail lagi lah ya. Pokoknya ini adalah exit plan ya. Nah, ini salah satu pemain money game asal Bandung namanya Indra Kusuma yang di Kompas ini mengatakan bahwa para pembuat money game memang menggunakan kripto sebagai exit plan, jalan keluarnya ya, ketika dia sudah mulai kehabisan uang ya. Nah, sehingga para anggota yang sebelumnya bisa mendapatkan keuntungan dalam bentuk rupiah dipaksa menerima profit dalam bentuk koin yang nanti ujung-ujungnya menjadi koin sampah ya. Yang mana nanti ya koinnya bisa nggak ada harganya dan segala macam. Dan ownernya dengan tenangnya bilang gini, ya I don't know, ini namanya kan mekanisme pasar. Kalau nggak ada harga bukan salah saya dong, ya kan? Kan Anda pegang koinnya, ya kan? Jadi ya inilah dia modusnya menggunakan koin kripto sebagai exit plan supaya tidak dipersalahkan. Nah, kalau kita lihat apa kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Pak Tonggam Lumban Tobing, ya, bahwa ada sejumlah entitas aset kripto yang memang bermasalah karena hanya menggantungkan hidupnya dari skema perekrutan anggota secara berjenjang. Ya, pada saatnya seperti yang saya sudah bahas juga, entitas money game ini pasti akan kolaps karena tidak mampu lagi merekrut anggota yang baru. Ya, jadi kalau tidak ada anggota yang baru, dia akan kolaps karena tidak bisa lagi bayar profit kepada member yang baru. Bagaimanapun penghimpunan dana ini dan penipuan di sini dikatakan karena mereka itu mengelabui masyarakat dengan iming-iming imbal hasil yang besar dan pasti berupa koin, tetapi kemudian hari koinnya tidak laku di pasaran ya. Nah, ini ada pendapat yang menarik dari Kepala Subdirektorat 5. Nah, ini kebetulan Kombes Makmun nih kalau tidak salah. Iya, Kombes Makmun dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri yang menangani penyelidikan VTube yang masih sedang dilakukan. Dia mengatakan bahwa anggota skema Ponzi sejak awal sadar bahwa aktivitas tersebut sebenarnya ilegal. Namun, imbal hasil yang besar dari setoran uang bebek dungu di bawahnya menutup mata hati dan mata fisik dan mata hati mereka ya. Ada yang begitu yang sudah tidak mau ya kira-kira intinya mereka sudah tahu ya, tapi dia tutup mata aja, yang penting dia dapat korban gitu ya. Nah, gitulah kira-kira maksudnya Pak Makmun. Nah, oleh karena itu Pak Makmun mengingatkan, baik mengaku sudah tahu ilegal maupun tidak katanya, konsumen bisnis Ponzi bisa turut dipidanakan jika merekrut konsumen baru. Hati-hati, maksudnya begini, wah saya nggak tahu Pak, ini money game. Saya benar Pak nggak tahu. Tapi di sini Pak Makmun bilang, Anda tahu atau tidak tahu bahwa ini ilegal, ini money game. Tapi kalau Anda rekrut konsumen, maka Anda bisa turut dipidanakan. Ya, nah hanya konsumen yang menyetor saja dan tidak mencari korban baru itu yang disebut korban. Tapi yang merekrut bebek dungu bisa kena pidana, ya kan? Jadi kalau Anda ada tawaran yang meragukan seperti ini, mengiming-iming penghasilan yang besar, hati-hati ya.
Apalagi kalau Anda sampai merekrut bebek dungu, Anda bisa kena pidana. Nah, di sini contoh yang Anda bisa lihat ciri-ciri entitas kripto ilegal. Nah, entitas kripto ilegal pasti tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI untuk memperdagangkan aset kripto. Jadi tanya, kalau dia jualan kripto, mau itu investasi atau robot trading kripto, tanya, lu punya izin nggak dari BAPEPTI? Kalau nggak ada, sudah itu ilegal. Udahlah, jangan bilang BAPEPTI nggak ada hak segala macam. Ya terserah, kalau Anda masih mau melakukan itu, jangan nangis nanti ya. Kemudian entitas kripto yang ilegal nih ya, menawarkan penjualan aset kripto dengan iming-iming imbal hasil yang tetap dan cenderung menggiurkan. Padahal kita tahu aset kripto tidak harus selalu menguntungkan besar, apalagi dengan hasil tetap tidak ada ya. Kemudian yang ketiga, entitas kripto yang memasarkan aset kripto melalui skema pemasaran berjenjang atau member get member, situ sudah bisa diindikasikan entitas kripto ilegal. Jadi kalau ada orang yang ngajakin Anda investasi di kripto dengan cara berjenjang gitu ya, member get member, ya udahlah, itu ciri-ciri investasi kripto ilegal. Oke? Semoga ini bisa mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka semua bisa tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.